Selamat siang, perkenalkan nama saya Dr. Setia Budi Tarigan, spesialis saraf. Saya sudah bekerja sebagai dosen staf pengajar di Fakultas Kedokteran Universitas Trimo Indonesia sejak 2011 di program studi kedokteran dan mengajar di blok neurologi psikiatri. Blok neurologi dan psikiatri yang saya ajarkan itu mencakup tentang pengetahuan ilmu dan filosofi tentang dasar sistem saraf pusat, kemudian anatomi saraf, kemudian sistem saraf perifer, kemudian juga mengajarkan mahasiswa untuk mengetahui ilmu dan memahami kelainan pada sistem saraf, kemudian anatomi dan fungsi dari refleks, kesadaran, kewaspadaan, fungsi kognisi, sistem neurotransmitter, kemudian keluhan nyeri kepala, gangguan neurovaskular, lesi di sistem kranial dan batang otak, kemudian gangguan gerakan, defisit memori, penurunan kesadaran, penyakit infeksi sistem saraf, gangguan kejang, epilepsi, kemudian untuk penyakit-penyakit otot, saraf tepi, dan obat-obatan di sistem saraf pusat. Kemudian saya juga melatih kemampuan mahasiswa untuk menganamnesa dan melakukan pemeriksaan sistem saraf, kemudian melakukan pemeriksaan fungsi saraf kranial, pemeriksaan refleks fisiologis dan patologis, melakukan anamnesa yang tepat pada pasien. Selanjutnya saya akan menampilkan bagian dari pernyataan diri dosen dalam bidang pengajaran saya. Terima kasih, selamat siang. Selamat siang, saya Dr. Setia Budi Tarigan, spesialis saraf. Pada siang ini kita akan membahas tentang gangguan saraf kranial. Kita mulai dari slide pertama. Jadi saraf kranial itu ada 12 pasang saraf, dimulai dari saraf nervus olfaktorius, kemudian nervus opticus, kemudian nervus ketiga oculomotorius, keempat trochlearis, kelima trigeminus, keenam abdusen, ketujuh facialis, kedelapan vestibulocochlearis, ke-9 prosopharyngeus, ke-10 vagus, ke-11 accessorius, dan ke-12 hypoglosus. Jadi ini gambaran saraf kranial di otak ya, di inti sarafnya masing-masing. Nah, ini perjalanan dari saraf kranial dimulai dari intinya sampai ke target organnya ya. Bisa kita lihat olfaktorius, target organnya itu adalah hidung. Kalau optikus itu adalah mata, kemudian oculomotor sampai dengan abdusen itu adalah untuk pergerakan bola mata. Kemudian untuk nervus ke-7 itu di wajah, target organnya di wajah. Nervus ke-8 itu adalah pendengaran. Kemudian nervus 9 ya, glossopharyngeus, dan sampai dengan nervus ke-12. Nah, saraf kranial ini intinya ada yang langsung dari merupakan dia berbentuk serabut, langsung dia merupakan jarak serabut otak, kemudian ada yang intinya pada batang otak ya. Jadi ini fungsi masing-masing dari nervus kranial. Yang motorik murni itu adalah nervus 11 dan 12, kemudian sensorik murni 1, 2, dan 8, kemudian
nervus yang berfungsi, saraf kranial yang berfungsi sebagai sensor dan motorik itu adalah nervus 5, 7, 9, dan 10, dan ada yang dia bersifat otonom dan yang dia berfungsi sebagai panca indera. Untuk gerakan bola mata itu tanggung jawab dari nervus 3, 4, dan 6. Nah, ini di anatomisnya. Untuk nervus olfaktori ya, itu merupakan yang bertanggung jawab untuk penghiduan ya, menentukan jenis aroma atau bau. Itu reseptornya di mukosa hidung, kemudian sampai nanti di korteks primer olfaktori itu di korteks piriformis dan amigdala. Itulah dia perjalanan dari nervus olfaktori. Nah, ini gambarnya bisa kita dilihat nanti perjalanannya dimulai dari reseptornya di mukosa hidung sampai dengan nanti di amigdala. Nah, ini dia apanya ya, bagannya. Kalau dari struktur tengkorak kepala ya bisa kita lihat di situ dia perjalanannya dimulai dari rongga hidung ya. Oke, ini masih bagannya juga. Nah, fungsi dari saraf kranial olfaktori tentu adalah penghiduan atau penciuman, menentukan jenis aroma ya. Jadi ada beberapa gangguan fungsi dari nervus kranial. Pertama itu ada anosmi, hiperosmi, hiposmi, parosmi sampai dengan takosmia ya. Kemudian ada sindroma Foster-Kennedy. Sindroma Foster-Kennedy ini adalah gangguan nervus olfaktori yang disebabkan oleh tumor di basal lobus frontal. Keluhannya apa? Pasien mengeluhkan anosmia unilateral, kemudian ada optik atrofi ya di mata, kemudian ada papilledema juga. Pada beberapa pasien yang mengalami cedera kepala juga dapat mengeluhkan gangguan penghiduan ya. Kemudian kita masuk ke nervus opticus. Untuk ini juga sensorik murni untuk penglihatan. Nervus opticus ini reseptornya di retina ya, kemudian jarasnya atau tracknya itu akan berakhir di area 17 di lobus occipitalis ya. Area 17 itu namanya korteks calcarina. Jadi disitulah nanti diproses apa yang dilihat. Nah, ini dia apanya bagannya ya. Bagannya ada persilangannya di chiasma opticum atau optik chiasm ya. Kemudian kita masuk ke slide berikutnya. Beberapa keluhan yang dialami pasien dengan gangguan nervus opticus. Pertama ada optik neuritis, papilledem sampai dengan optik atrofi. Kemudian ada juga yang mengalami gangguan lambangan pandang seperti hemianopia dan hemianopsia. Nah, inilah dia bagannya, bagaimana nanti kalau seorang pasien itu mengalami anopia itu ada garis putus-putus berwarna hitam ya, garis tebal putus-putus berwarna hitam, itulah menunjukkan di mana lesinya sehingga pasien itu bisa mengalami anopia, hemianopia ataupun sampai dia mengalami quadroanopia ya. Itu ditutupkan di bagan dengan garis tebal putus. Kemudian kita masuk ke saraf kranial 3, 4, dan 6. Ini dia berfungsi untuk gerakan bola mata, kemudian untuk membuka kelopak mata dan untuk dilatasi ataupun konstriksi dari pupil. Jadi pada nervus 3, 4, dan 6 ini dia akan mensarapi musculus rectus, obliquus, dan levator palpebra ya. Nah, inilah dia bagannya, bagan dari nervus 3, 4, dan 6. Ini masih dari bagannya juga ya. Ini bagan
Gangguan dari gerakan bola mata, ya. Gangguan dari fungsi nervus 346 ada namanya strabismus, deviasi bola mata. Kemudian ada diplopia, itu pandangan berganda, ptosis, ya. Ptosis itu sulit untuk membuka kelopak mata. Jadi dia tidak bisa membuka mata, hanya menutup. Kemudian ada namanya oftalmoklegi, itu gangguan dari nervus 3, 4, dan 6. Nah, inilah dia beberapa gangguan dari pergerakan bola mata, ya. Ada yang isotropi, dia deviasi ke arah nasal. Eksotropi, dia menjauhi dari nasal, ya. Nah, ini diplopia pandangan ganda, ya, pandangan ganda atau double vision. Jadi yang kiri yang normal, yang kanan itu yang diplopia. Nah, ini dia ptosis, ya, bisa kita perhatikan mata kanannya itu mengalami ptosis sehingga dia kelopak matanya tidak membuka selebar yang mata kiri. Nah, inilah dia pergerakan bola mata. Jadi 346 itu bergerak secara apa ya? Secara apa ya? Kalau untuk menentukan dia gerakan bola mata yang bagus itu memang harus bersamaan, dia tidak bisa dia satu bola mata itu bekerja sendiri. Kalau nanti ada yang bermasalah tentu mengalami gangguan seperti yang slide sebelumnya tadi. Nah, ini strabismus, ya. Nah, itu dia musculus rectus lateralis kanan, ya. Maaf ini tadi slide-nya tadi untuk menentukan dia gerakan dari musculus rectus lateral. Nah, jadi kalau misalnya dia rectus untuk melihat ke kanan, maka yang bekerja itu pada bola mata kanan itu adalah musculus rectus lateral kanan. Kemudian untuk bola mata yang sebelah kiri itu yang bekerja adalah musculus rectus medial kiri. Itulah yang menyebabkan sehingga kita bisa melihat ke kanan bola mata kita kanan dan kiri bersamaan. Kalau ada masalah tentu nanti dia tidak simetris gerakannya. Nah, demikian juga, ya, dengan bagian yang di bawah, ya, itu untuk mata sebelah kanan itu yang bekerja adalah musculus obliquus inferior kanan. Jadi dia melihat dia ke arah atas kiri, ya, melihat ke arah atas kiri, ya. Kemudian untuk mata yang sebelah kirinya yang bekerja adalah musculus rectus superior kiri, ya. Jadi sehingga kita bisa melihat secara oblik ke sebelah kiri. Ini kan dia penglihatannya obliknya ke sebelah kiri. Nah, untuk melihat mata yang ke sebelah kiri bawah, nah itu berbeda lagi. Untuk mata sebelah kanan yang bekerja adalah obliquus superior kanan, sementara mata sebelah kiri yang bekerja adalah rectus inferior kiri, ya. Nah, ini yang tadi kalau bola mata tidak simetris, kira seperti ini, ya. Nah, ini yang terjadi adalah paralise dari musculus rectus lateral kanan. Jadi dia pasiennya mata kanan tidak bisa melihat ke sebelah kanan, ya, ke sebelah lateralnya, ya, ke sebelah telinga kanannya dia nggak bisa lihat. Nah, kemudian ada yang kelima, trigeminus, yaitu ini fungsinya ada sensorik dan motorik, ya. Kemudian jadi ini bekerja di wajah dan di rahang kita, ya. Kalau untuk sensoriknya dia membawa informasi dari kulit dan sebagian kepala. Kemudian untuk motoriknya dia untuk mengunyah dan pada telinga tengah, ya. Nah, ini dia ada 3 cabang, ada di bagian mata, kemudian di bagian maksila dan di bagian mandibula.
Sini ada yang mau bertanya? Ya, apa itu? Tadi sudah ditampilkan di awal ya, itu ada nervus 1, nervus 2, dan nervus 8 ya. Jadi ada nervus olfaktori, optikus, dan vestibulocochlear. Itulah yang sensori murni. Ada lagi? Oke, kita lanjutkan ya untuk nervus trigeminus. Itu nervus 5. Nah, ini dia cabang-cabangnya ya. Ada ramus, ada cabang dari optalmik, kemudian ada cabang 52 itu maxillaris dan 57 ya. Cabang ketiga. Nah, ini dia bagannya ya, memang kita lihat bagannya memang agak. Ini nervus trigeminus ini yang dominan untuk mempersarapi wajah dan pergerakan dari mulut ya, dari rahang. Nah, kemudian apa saja keluhan yang bisa dialami pasien yang mengalami gangguan nervus 5, yaitu bisa mengalami gangguan mengunyah ya, kemudian gangguan juga bisa mengalami gangguan pendengaran ataupun mengalami kekakuan di rahang. Nah, ini dia ya, ada pasien yang mengalami gangguan di nervus trigeminusnya ya. Nah, keluhan yang sering dialami oleh pasien di nervus 5 ini adalah namanya trigeminal neuralgia, yaitu rasa nyeri hebat pada distribusi satu atau lebih dari cabang nervus 5. Bisa hanya salah satu cabangnya saja atau bisa ketiganya. Keluhannya itu sangat berat, rasa wajah seperti diiris ataupun seperti tersengat listrik, kemudian sampai kadang-kadang matanya, wajahnya merah sampai keluar air mata. Jadinya spontan, bisa juga dia kambuh-kambuhan, dan dapat diwakilkan oleh iritasi pada trigger zone. Trigger zone-nya adalah titik di mana dimulainya nyeri pada wajah penderita. Iritasi ataupun nyeri itu bisa dipicu oleh misalnya udara dingin, hembusan angin, ataupun misalnya menggosok gigi. Ya, banyak pemicunya yang bisa menyebabkan kambuh dari trigeminal. Penyebabnya lebih banyak idiopatik, artinya tidak ada penyebab khusus, tapi bisa juga dia simptomatik, artinya ada penyebab sebelumnya, misalnya sinusitis yang kronis, kemudian gangguan saraf trigeminal atau diuritis, ataupun ada misalnya tumor pada ganglion gasseri ya. Nah, penanganannya tentu pasien kita anjurkan untuk makan obat, terutama carbamazepine dan gabapentin. Kemudian masuk ke nervus 7. Nervus 7 itu kalau secara anatomisnya dia di glandula lacrimal, submandibular dan sublingual ya. Kemudian untuk motoriknya dia di musculus frontalis dan orbicularis oris. Kemudian untuk sensoriknya juga dia pengecapan 2/3 depan lidah. Nah, ini dia bagian dari nervus 7. Jadi untuk nervus 7 ini, nervus facialis, dia kalau dia fungsi dari musculus frontalisnya adalah perut kening, kalau musculus orbicularis oculi menutup mata, kemudian yang untuk menggerakkan bibir itu orbicularis oris. Jadi kalau untuk 7 itu adalah untuk menutup mata, kalau yang untuk 3 tadi adalah membuka ya. Gangguan yang paling sering dialami dan juga ini yang paling banyak dijumpai nanti di lapangan itu adalah Bell palsy, ya. Penyebabnya belum pasti ya, tapi kemungkinan besar adalah infeksi virus. Jadi apa yang terjadi pada Bell palsy adalah pelemahan otot wajah, kemudian gangguan pengecapan di 2/3 ujung lidah, kemudian ada yang mengalami gangguan lakrimasi dan saliva. Nah, ini dia, sebelah kiri pasien ini tidak ada perut keningnya, berarti yang lemah adalah nervus 7 sebelah kiri ya.
Kemudian dia mengalami apa ini? Mengalami lagoptalmos karena dia tidak bisa menutup, lemah di musculus orbicularis oculi. Kemudian perut keningnya juga, memperlihatkan giginya, dia akan tertarik ke sisi yang sehat karena yang sebelah kiri yang lemah. Nah, ini yang terjadi pada pasien yang mengalami Bell palsy tadi. Penawar laksanaannya adalah pemberian steroid, bisa sampai 10 hari setelah onset, kemudian melindungi mata. Kenapa? Karena matanya sulit untuk menutup. Jadi kalau misalnya ada iritasi angin, debu, itu sulit. Makanya pasien harus menggunakan pelindung mata, misalnya kacamata ya. Prognosanya cukup baik jika langsung segera diatasi. Tapi ada juga yang sebagian dia mengalami gejala sisa ya, mungkin karena penanganannya telat. Jadi pada umumnya pasien ini itu tadi, kalau cepat ditangani dia hampir tidak nampak, tapi kalau agak terlambat gitu, biasanya ada gejala sisa, misalnya perut keningnya tidak simetris antara kanan dan kiri ya, atau senyumannya juga tidak simetris. Nah, ini untuk nervus ke-8 ya. Ke-8 ada 2 cabang, cochlearis dan vestibular. Cochlearis itu dia untuk pendengaran, vestibular untuk keseimbangan ya. Nah, jadi inilah dia yang sebelah kiri itu adalah jaras dari pendengaran, kemudian yang kanan bawah itu adalah jaras dari keseimbangan. Gangguannya sangat sering dialami, bahkan kita semua bisa mengalaminya. Pertama adalah vertigo ya. Vertigo itu adalah sensasi rasa berputar. Bisa pasien mengalami dirinya yang berputar, ataupun pasien mengeluhkan lingkungannya atau sekelilingnya itu yang berputar ya. Nah, keluhannya bisa dialami adalah selain vertigo juga ada nystagmus ya, ataupun juga misalnya pasien itu seperti apa ya, seperti perasaan melayang, rasa tidak nyaman, seperti mengambang ya, itu yang disebut dengan dizziness. Selain vertigo juga pasien mengeluhkan gangguan pendengaran atau deafness ya. Deafness bisa dia parsial ataupun total. Nah, ini kita masuk ke nervus 9. Nervus 9 ini dia untuk sepertiga belakang lidah kita itu perasaannya itu ditanggung jawab oleh nervus 9 ya. Kemudian juga ada reseptor khususnya untuk fungsi otonomnya, itu vital sign ya, mengendalikan tekanan darah, denyut jantung dan pernapasan. Nah, ini gejala dari nervus 9. Jadi kalau ada kadang ada dia gangguan klinisnya itu misalnya carotid sinus reflex. Jadi hati-hati ya pada beberapa pasien yang sensitif, misalnya dia bercukur menggunakan alat cukur otomatis, itu bisa mengalami carotid sinus reflex ya. Jadi tekanan darahnya drop tiba-tiba dan denyut jantungnya juga drop tiba-tiba karena kena sinus carotid. Nah, ini nervus 10. Nervus 10 ini nervus yang paling panjang, nervus valgus ya, valgal. Nah, nervus valgus ini dia perjalanannya sampai kemana? Sampai ke abdomen ya, karena dia organ visceral ditanggung jawabi oleh nervus valgus. Gangguan yang bisa terjadi misalnya adalah gangguan disfoni, suaranya parau atau sengal, kemudian dysarthria dan dysphagia. Dysarthria itu gangguan artikulasi, bicaranya seperti cadel atau celat. Dysphagia itu pasien sulit untuk menelan. Kemudian juga ada beberapa pasien yang mengalami nyeri daerah laring ya. Tapi nyerinya ini setelah dilakukan pemeriksaan tidak ada masalah. Nanti memang prosesnya problemnya di nervus
Nah, lesi yang bisa terjadi, gangguan yang terjadi pada nervus 10 ini ya, kalau yang dia ini yang hati-hati ada vagal refleks ya, bilateral vagal paralysis. Ini yang sering kita dengar kalau misalnya ada orang latihan bela diri ya, tiba-tiba tertentang di daerah dada, mengalami vagal refleks bisa langsung dia bisa langsung mengalami KTKS. Nah, ini yang di bawah itu bilateral vagal paralysis ya. Ini keluhannya lebih ringan dari yang di atas ya. Nah, ini nervus accessorius, ini dia untuk pergerakan apa? Untuk pergerakan leher ya, untuk pergerakan leher dan pundak. Ya, jadi dia berfungsi untuk menggerakkan muskulus sternocleidomastoid dan muskulus trapezius pada pundak kita. Ya. Keluhannya kalau ada pasien yang mengalami ini dia sulit untuk menggerakkan kepala, menggerakkan leher ataupun bahunya seperti jatuh pada satu sisi. Nah, ya. Jadi ada kita lihat bahu kirinya itu mengalami parese dari nervus 11. Jadi seperti apa itu? Seperti sayap ayam ya bahunya ya di sebelah ini. Kemudian kita masuk ke nervus 12, itu yang terakhir ya. Hipoglossus ini apa? Hipoglossus ini untuk menggerakkan otot lidah. Jadi kalau otot lidah itu nervus 12, tapi kalau untuk mengecapan tadi nervus berapa? Nervus 7 dan nervus 9 ya. Jadi kalau misalnya terjadi keluhan di nervus 12, maka akan dijumpai deviasi lidah ya. Nah, ini bisa kita lihat ya, di bagian ini ada yang mengalami gangguan dari nervus hipoglossus. Kemudian ada juga gangguan yang disebabkan oleh gangguan psikologis sehingga pasiennya itu gagap. Gagap itu sulit untuk mengucapkan kalimat ya. Jadi kan kita kalau mengucapkan kalimat itu supaya baik itu kan kerja dari lidah dan rahang. Jadi pada beberapa pasien yang mengalami gangguan psikis, dia sulit untuk mengendalikan gerakan lidah sehingga dia tidak bisa mengucapkan kalimat dengan benar. Tapi itu biasanya akan hilang kalau pasiennya tenang ya. Ya, inilah jadi gangguan tadi nervus hipoglossus ya. Oke, terima kasih. Untuk pertanyaan ada lagi? Ya, silakan. Ya, tadi sudah kita jelaskan ya. Nervus 3, 4 dan 6 ya. Itu yang untuk menggerakkan otot-otot, gerakan bola mata ya. Ya, saya rasa sudah cukup untuk kuliah kita ya. Mudah-mudahan kuliahnya bermanfaat dan selalu kalian ulang-ulang ya, selalu kalian ulang supaya kalian lebih paham. Pertama, dengan mempelajari bagan ya, mempelajari bagan-bagan yang sudah ditampilkan tadi itu jauh lebih memudahkan kita untuk memahami dari nervus kranial ini dibanding kita hanya membaca narasinya saja ya. Jadi kalau bisa sambil kalian baca narasi, kalian lihat juga bagannya ya. Saya rasa sudah cukup bagus dari bagan yang kita tampilkan tadi. Oke, terima kasih.